Sesi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh seseorang yang sangat master di bidang ini. Jadi kalau setiap acara pelatihan JOS ya, ternyata beliau ini yang selalu mendapatkan mandat untuk memberikan sesi yang namanya follow up. Baik follow up dasar, follow up menengah, ataupun follow up lanjutan, itu beliau yang memegang sesi ini. Dan bukan cuma sekedar teori yang dia lakukan, tetapi praktiknya itu dia sudah melakukannya dengan luar biasa. Terbukti apa? Terbukti ada rekanannya yang sudah 9 tahun, guys, 9 tahun cuma mau pakai produknya aja, tetapi dia tetap melakukan follow up. Bayangkan orang kalau sudah 9 tahun, ya kan, cuma beli produk, itu kan kita sudah pasti lemes kan, sudah nggak mungkin orang ini mau jalan, mana mungkin 9 tahun cuma pakai produk, guys. Tetapi sosok yang akan berbicara pada pagi hari ini, guys, dia sudah membuktikan bahwa 9 tahun yang cuma pasif itu kalau dilakukan follow up demi follow up, maka orang tersebut bisa menjadi aktif. Dan tahukah Anda, orang yang 9 tahun tidak aktif setelah di follow up sama beliau, hari ini yang 9 tahun pasif menjadi sangat aktif, yang 9 tahun hanya enterpriser sekarang bisa menjadi eksekutif crown, yang 9 tahun cuma pemakai keluar duit, tetapi hari ini bisa mendapatkan uang sampai puluhan juta, sudah mendapatkan ya jalan-jalan ke luar negeri, itu hampir tiap tahun, guys. Sudah ke Rusia, sudah ke Inggris, itu melalui bisnis HDI, salah satunya berkat upaya yang diberikan oleh sang maestro ini. Siapa dia? Langsung aja saya panggilkan ya. Jadi beliau punya background adalah mantan kontraktor, presiden komisaris kontraktor, guys. Bayangkan presiden komisaris itu adalah jabatan yang paling tinggi di sebuah perusahaan ya. Dia sudah mendapatkan posisi yang bagus, penghasilan yang luar biasa, tetapi kenapa beliau masih mau menjalankan bisnis HDI? Dan akhirnya ditinggalkan kontraktornya, dia membantu rekan-rekanannya di sini, dan akhirnya dia bisa memiliki kantor di Denpasar, ya jaringannya berkembang luar biasa, dan apa yang sudah beliau lakukan, beliau tidak salah pilih, dan beliau sudah mendapatkan banyak sekali manfaat, bukan cuma untuk diri beliau, tetapi beliau bisa memberikan manfaat buat banyak orang lewat HDI. Langsung aja saya panggilkan Eksekutif Crown dari Denpasar, Bapak Hosea Santoso. Pagi, Pak Hosea. Pagi, Jos. Terima kasih, Pak Leon. Suara saya jelas ya? Jelas, mantap. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya di seluruh pelosok tanah air. Tadi bilang ada yang dari Korea ya. Terima kasih juga yang di fans saya dan lain-lain ya. Nah, terima kasih juga Ibu Dr. Evi yang kelihatannya hari ini satu-satunya yang membuka kamera videonya. Ya, tapi saya yakin setelah ini akan banyak bermunculan wajah-wajah karena saya juga rindu melihat Anda sudah sekian lama, 2 tahunan ya. Kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa kopi darat. Tapi ya pada kesempatan ini sangat luar biasa sekali saya diberikan kehormatan untuk menyampaikan sebuah session aku mau bisa follow up. Bukan berarti sudah yang paling wah, kita semua tetap sama-sama belajar ya. Dan dengan saya diberi kesempatan berbagi, mengisi session, sebenarnya itu adalah hal yang sangat bagus untuk saya. Karena saya menjadi harus mengasah lagi lebih tajam apa yang sudah saya miliki. Demikian juga nanti rekan-rekan sekalian, kalau Anda setelah mengikuti session ini, bagikannya kepada rekan-rekan yang lainnya juga, supaya kita semakin tajam. Bagaimana kita bisa mempertajam pengetahuan? Yaitu dengan kita mengajarkan kepada yang lainnya lagi. Nah, baik, saya tidak berlama-lama. Terima kasih sudah hadir. Saya memfollow up Anda untuk bisa membuka kamera videonya ya. Supaya saya lebih semangat karena waktu yang diberikan pada saya hanya 45 menit, tapi kalau Anda buka kamera video mungkin saya akan nambah.
nambah satu kamera video dibuka, nambah 5 menit ya. Baik, saya akan share screen lebih dahulu. Sebentar. Sudah tampil ya gambarnya? Belum, memang belum. Nah ini ya, aku mau bisa follow up. Oh ya, salam kenal untuk rekan-rekan yang masih baru, yang belum tahu saya. Nama saya Hosea Santoso, ya, tinggal di Denpasar, Bali. Dan sekaligus juga saya yang pegang kantor hari di Denpasar. Jadi kalau Anda sempat main ke Bali, silakan mampir, ya, dengan sangat senang hati. Baik, kalau demikian saya akan memulai karena session ini cukup panjang. Izin nggak bisa buka video, ya nggak apa-apa. Yang bisa, buka 50 video, tambahan 250 menit. Waduh. Ya. Baik, nah sekarang kita mau bicara tentang follow up. Baik, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa tujuan kita di HDI? Tentunya ini Anda semua bisa menjawab ya. Anda silakan mau chatting, tetapi sebagian besar nanti pasti jawabannya seperti ini. Saya mau ingin sehat. Betul, produk kita bisa memberikan kesehatan. Saya ingin dapat penghasilan, sekedar penghasilan tambahan, atau mungkin saya ingin dapat penghasilan yang besar, sampai masa depan saya terjamin. Ya, ini salah satu tujuan kita. Saya ingin dapat trip, jalan-jalan, keluar negeri gratis. Ya, mau naik kapal pesiar, mau ke Skandinavia, mau ke Korea. Iya, ini salah satu tujuan juga. Saya ingin dapat penghargaan, saya ingin naik peringkat. Banyak orang yang tadinya meremehkan saya, sekarang bisa melihat bahwa saya itu betul-betul orang yang berprestasi. Ya. Dan juga saya ingin mengembangkan kepribadian. Ada yang seperti itu juga. Karena kita di sini mempunyai kesempatan untuk mengasah diri kita, membentuk diri kita menjadi orang yang lebih maju, lebih ulet, lebih entrepreneur, dan lebih bisa mempunyai meaning atau bermakna bagi kehidupan orang banyak, ya. Dan ingin menolong orang menjadi lebih sehat dan sejahtera. Ini kalau dilihat apa tujuan kita di HDI dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang tujuan yang segitu banyak, saya ingin mempersempit bahwa HDI di samping hal yang banyak itu, kita juga bisa menggunakan HDI ini sebagai kendaraan bisnis kita, ya. Dan untuk diketahui, ini rekan-rekan yang sudah ikut JOS pasti tahu, hakikat bisnis HDI adalah membangun saluran distribusi dan mendistribusikan produk. Ingat, membangun saluran distribusi itu yang lebih utama, ya. Bagi Anda yang kurang paham, Pak, kenapa kok membangun saluran distribusi utama? Karena disitulah letak bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan. Ikutin nanti presentasi atau gesit bisnis ya. Nah, di samping kita membangun saluran distribusi, kita juga mendistribusikan produk. Yaitu apa? Men-sharingkan manfaat produk sehingga orang lain itu tertarik untuk mengambil atau membelinya. Nah, hal yang kedua pun kita mendapatkan hasil. Tapi jangan lupa yang pertama adalah membangun saluran distribusi. Kenapa ini yang utama? Karena kalau kita sudah membangun saluran distribusi atau kita membangun network jaringan, ini adalah aset kita. Aset yang kita bangun sehingga pada saat kita tidak bisa bekerja mendapatkan penghasilan, aset inilah yang akan menghidupi kita. Jaringan kita di HDI inilah yang akan secara terus-menerus memberikan hasil. Nah, karena itulah kita mau mengerjakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, tentunya kalau kita memandang HDI sebagai bisnis, berbicara tentang bisnis, maka kita berbicara tentang aktivitas dan hasil, ya. Aktivitas dan hasil. Apakah mungkin orang yang tidak ada aktivitas ada hasilnya? Ada nggak? Ayo coba. Anda yakin orang ada aktivitas tapi ada hasilnya? Coba di chatting.
Sebentar. Chatting saya itu buka, enggak, coba lagi ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana kalau pada saat kita sudah tidak bisa beraktivitas dan kita tidak ada hasil? Bagaimana hidup kita? Oh, ternyata ada. Kalau kita punya aset ya, aktivitas sekarang inilah yang memberikan hasil nanti. Oke. Artinya, kalau sekarang kita tidak ada aktivitas, maka tidak ada hasil, ya. Nah, lalu berarti apa? Aktivitas yang bagaimana yang mau kita kerjakan supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, itu ya. Kalau kita membangun jaringan di HDI, kita semua sudah tahu bahwa aktivitas terbesar kita itu adalah apa? Berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dulu sebelum ada pandemi COVID, kita berkomunikasi dengan cara apa? Bisa ketemuan langsung, offline, atau kita bertelepon, atau alat-alat komunikasi lain-lainnya, ya, entah telepon, entah WA dan sebagainya. Nah, sekarang inti daripada membangun jaringan adalah berkomunikasi. Artinya aktivitas kita adalah berkomunikasi. Apakah bisa kita membangun jaringan bisnis HDI tanpa komunikasi? Coba bayangkan. Kita diam di rumah, tidak pernah mengontak satu orang pun, tidak pernah menawarkan. Nah, menawarkan pun kan harus ada komunikasi. Baik menawarkan produk maupun bisnisnya, harus ada komunikasi. Nah, artinya apa? Salah satu hal yang harus kita nanti perdalam adalah teknik berkomunikasi yang lebih bagus. Berkomunikasi yang bagus itu macam-macam. Teknik penyampaian, urutan alur kata-kata atau materi yang mau disampaikan, itu penting sekali ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang ada yang mengatakan begini, Pak, saya itu di HDI, saya sudah berkomunikasi dengan banyak orang, dengan orang lain. Tapi ya, mengapa Pak? Walaupun saya itu sudah komunikasi, tapi mengapa kok tidak ada hasil? Kok saya itu ditolak sama orang? Ya, kenapa saya itu ditolak orang? Terus juga ada yang cuma janji-janji, iya ya, nanti saya mau beli produknya ya, nanti tunggu kalau saya gajian. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Ada yang hanya mengalami ditolak, terus cuma dijanji-janjiin. Setelah itu apa lagi? Orang itu akhirnya beli, tapi setelah beli satu, tidak pernah mau beli lagi. Ayo, siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Tentunya ada, ya. Siapa lagi? Saya kok mendapat keluhan, Pak. Orang yang beli itu ternyata mengeluh sama saya. Bukan cuma mengeluh, komplain, Pak. Komplain itu artinya apa? Saya dimaki-maki. Wah, saya habis minum ini malah badan saya sakit semua, enggak karu-karuan. Ngilu-ngilu. Nah, saya sudah berkomunikasi, saya sudah menawarkan. Saya sudah dapat downline, Pak. Tapi enggak ada rekan yang mau aktif. Ada enggak kita mengalami hal seperti ini? Tidak ada yang mau aktif, ya. Ada juga yang bilang, Pak, rekan saya mau aktif nih, Pak. Tapi baru 3 hari aktif, hilang. Baru sebulan aktif, hilang. 1 tahun aktif, hilang. Pernahkah? Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Ayo. Pasti pernah semuanya ya. Pernah. Nah, kalau Anda semua itu sudah pernah, terus bagaimana? Akhirnya kita berpikir, sia-sia apa yang saya kerjakan. Nggak ada apa-apanya ternyata di sini. Ya, gagal. Lalu kita memvonis saya ini gagal. Bisnis ini nggak cocok untuk saya. Bisnis ini tidak seperti apa yang dijanjikan. Upline saya itu cuma membohongi saya. Ya, mungkin bukan jodoh saya di bisnis ini. Ya, kenapa bisa gagal? Karena hanya melakukan aktivitas 1 kali saja. Cuma 1 kali yang dilakukan. Tidak pernah lagi melakukan hal-hal selanjutnya. Ya, padahal ini harus diketahui oleh kita semuanya bahwa aktivitas membangun aset, membangun jaringan
itu adalah aktivitas bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu kali. Ya. Ibaratnya kita tuh menanam pohon. Kita harus jangkul, tanam, tutup tanah, disiram, dijaga. Walaupun ada orang yang bilang begini, Pak, saya itu pernah tanam pohon mangga di halaman saya, halaman belakang rumah saya tanam, tumbuh-tumbuh sendiri, tidak saya apa-apakan. Betul, bisa seperti itu. Tapi pohon mangga itu ditanam di halaman rumah yang sudah terjaga. Ya, tidak ada pengganggu. Nah, makanya ayo kita sekarang melihat, kalau kita sudah melakukan sebuah aktivitas tetapi tidak ada hasil, berarti apa? Aktivitas kita itu kurang. Karena cuma 1 atau 2 atau 3 kali. Kita lihat sekarang. Disinilah saatnya kita melakukan follow up. Disinilah saatnya setelah kita ikut session ini, kita melakukan follow up. Ya. Lakukan follow up sebelum semuanya itu terlambat. Kenapa Pak harus follow up? Karena orang itu, rekan kita, konsumen kita, siapapun juga, yang sempat berinteraksi dengan kita di HDI, itu dia punya jiwa, punya hati, punya pikiran. Satu kali dia dikecewakan, satu kali dia merasa tidak puas, satu kali dia merasa diabaikan, berikutnya dia tidak akan mau lagi dengan kita. Maka dari itu, ayo segera follow up. Sebelum itu semua menjadi terlambat. Sebelum konsumen kita lari, berpindah ke merek atau produk lain, sebelum rekan-rekan kita tidak mau lagi dibina oleh kita, pindah ke network marketing lain, atau pindah ke jaringan lain. Ya, nah mari sekarang kita berbicara tentang follow up. Kita lihat gambar ini. Ya, di gambar ini, di kotak paling kanan itu adalah kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi yang diharapkan ini adalah idealnya saya mau seperti apa bisnis HDI saya, kan gitu. Kita tetap ya di konteksnya adalah bisnis HDI. Saya mau menjadi seperti apa ini bisnis HDI saya. Nah, untuk membangun jaringan, untuk membangun aset saya ini di HDI, saya melakukan sebuah tindakan. Yaitu apa? Macam-macam. Ketemu orang, ya. Bagi Anda yang sudah ikut training how to start, makanya saya menyarankan ya bagi Anda yang sudah ikut training how to start, nanti ikutin lagi supaya Anda tahu, paham, memahami betul-betul bahwa tindakan yang kita lakukan itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya cuma 9 kok, 9 langkah sukses ya. Dari bagaimana kita tuh yakin, kita membangun impian kita, lalu secara teknis mulai dari membuat daftar nama dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak membahas langkah-langkahnya itu, Anda silakan mengikuti training HTS atau How to Start ya. Kalau Anda sudah mengetahui langkahnya dan Anda melakukan tindakan, nah tindakan yang dilakukan itulah yang saya maksudkan dengan gambar yang di paling kiri. Saya sudah melakukan sebuah tindakan. Apapun itu, saya ketemu orang, saya tawarin produk, saya ketemu orang, saya tawarin bisnis. Hasilnya apa? Hasilnya seperti yang tadi, ditolak. Hasilnya apa? Dijanji-janjiin aja. Ntar saya lagi nggak ada duit dan sebagainya. Nah, padahal saya kepingin orang-orang yang saya temuin, yang saya ajak bicara, yang saya ajak komunikasi, kalau bisa, mereka masuk menjadi enterpriser, bergabung menjadi rekan saya, mau beli produk, dan aktif membangun jaringannya juga. Sehingga bisnis saya makin lama makin besar. Itu kondisi yang diharapkan. Tapi tindakan yang saya lakukan, kok ternyata tidak membuahkan hasil seperti itu. Nah, disinilah ada follow up yang harus kita lakukan. Apakah cukup kita hanya presentasi, closing? Kalau kita perhatikan di training HTS,
Langkahnya adalah membuat daftar nama, lalu membuat janji ketemuan, lalu presentasi, closing, follow up. Di dalam training HTS itu, follow up mungkin hanya dibicarakan tidak lebih dari 5 menit. Mungkin tidak lebih dari 10 menit, sebentar saja ya. Karena itulah kita coba mencari apa sih makna follow up itu. Produk tapi setelah itu tidak bisa dihubungi lagi, atau orangnya itu sudah pakai produk tapi tidak pernah mau diajak ikut membangun bisnisnya. Nah, padahal kondisi yang saya harapkan adalah di awal tadi, sesuai dengan hakikat bisnis HDI adalah saya mau membangun saluran distribusi atau membangun jaringan atau membangun aset saya di HDI. Nah, ini sekarang kita bicara tentang follow up. Kita lihat sekarang ya. Follow up itu apa? Secara garis besar dapat diberitahukan bahwa follow up itu adalah apa? Rangkaian tindakan. Follow up itu bukan tindakan, tetapi rangkaian tindakan. Artinya, kalau rangkaian berarti lebih dari satu. Dan memang itulah follow up. Seharusnya follow up itu dilakukan lebih dari hanya satu kali. Nah, follow up adalah rangkaian tindakan sebagai kelanjutan dari suatu kegiatan sebelumnya. Artinya, selama tindakan atau kegiatan sebelumnya itu belum membuahkan hasil seperti yang kita kehendaki, maka ada rangkaian tindakan berikutnya yang harus kita lakukan melanjuti tindakan sebelumnya. Sekali, dua kali sampai hasilnya sesuai yang diharapkan. Itu loh follow up ya. Nah, kalau kita sudah tahu hal seperti ini, maka akan ada yang bertanya, Pak, jadi kalau begitu follow up itu berapa kali? Wah, bisa berkali-kali ya. Bisa 2, bisa 3, bisa selama sebulan, bisa selama 6 bulan, bisa setahun, bisa 9 tahun, ya tergantung dari kita nih bagaimana. Apakah kita mau segera menyerah, ataukah kita tetap gigih? Ibaratnya saya melihat ini ada sebongkah batu intan yang kelihatannya buruk, tapi saya tahu ini intan yang harus saya asah. Maka saya akan tidak pernah berhenti mengasah sampai dia menjadi berlian yang cemerlang. Tapi kalau saya merasa ini bukan bahan yang bagus, misalkan, tergantung. Tapi kita tidak pernah akan tahu ini bahan bagus atau tidak sebelum kita mengasah dia. Sebelum kita menggores ini batu apa. Ya, karena itulah lakukan follow up secara terus-menerus. Nah, kita melakukan rangkaian tindakan ya untuk menghasilkan atau untuk mencapai kondisi yang diharapkan. Goal besarnya itu ada. Goal besarnya itu apa? Yaitu kita mempunyai rekan kerja yang sefaham dengan kita. Yaitu HDI ini adalah aset yang harus dibangun. Itu yang paling penting. Pemahaman bahwa saya sedang membangun aset, saya akan berjuang supaya jaringan saya itu berkembang. Nah, ini juga harus menjadi pemahaman rekan-rekan kita yang kita follow up. Yaitu supaya mereka juga mempunyai pemahaman yang sama bahwa bisnis HDI adalah aset yang harus mereka bangun untuk menghidupi kita pada masa-masa sulit, pada masa-masa kita sudah tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Ya. Nah, kemudian follow up itu karena ini merupakan rangkaian tindakan atau rangkaian kelanjutan dari tindakan sebelumnya, secara teoritis itu dikatakan kalau bisa melakukan
rangkaian berikutnya itu paling lama atau paling lambat 2 kali 24 jam setelah aktivitas yang sebelumnya. Kenapa kok demikian? Karena supaya apa yang kita sampaikan itu tetap berkesinambungan dengan yang kita sampaikan berikutnya. Nyambung ya. Jangan sampai di hari Senin kita ngomong apa, terus Senin berikutnya kita ngomong sesuatu yang nyambung, orangnya sudah lupa. Apa ya? Kita ngulangin lagi. Terus follow up-nya lagi 10 hari kemudian. Orangnya lupa lagi. Kita follow up lagi. Bapak tempo hari ngomong apa? Ngulangi lagi. Ya, jadi kalau bisa berkesinambungan. Supaya apa? Supaya ibaratnya kita membangun, menumpuk batu bata merah di sebuah bangunan. Dari bata demi bata, itu semakin lama semakin tinggi. Memang secara teori membangun rumah itu nggak bisa bangun bata merah itu langsung tinggi, nggak boleh. Ada ukurannya. Paling tinggi bangun tumpuan batu bata setinggi 1 meter lah. Setelah itu diamkan 1-2 hari, baru 1 meter berikutnya, baru 1 meter berikutnya. Nah itu ibaratnya follow up. Waduh Pak, kalau gitu kan lama ya mendapatkan hasil. Sama seperti orang bangun rumah. Lama ya kalau membangun bata merah cara begitu. Berapa lama? Karena itulah teknik membangun rumah pun disesuaikan. Tidak perlu bangun bata merah. Pasang blok beton yang dibentuk seperti dinding, tinggal pasang blok. Coba bayangin, kalau sebuah bangunan lantai 20 harus pasang bata merah terus, berapa lama itu? Enggak, mereka tinggal tempel dinding jadi. Demikian juga saat ini. Teknik follow up berkembang terus. Sehingga apa? Ada orang yang dulu di follow up perlu waktu lama, sekarang di follow up 1 kali, 2 kali, 3 kali, di follow up 1 bulan, jaringannya boom. Omset besar. Bonus sekian belas juta. Di bulan pertama, bulan kedua. Nah, makanya ayo, kita follow up dasar, kita pahami, setelah itu kelanjutannya. Sering-sering konsultasi kepada mentor ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang lanjut dengan follow up. Kalau Anda ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ya chatting nih. Saya jeda 10 detik. Ada yang mau nanya, enggak lanjut. Cukup? Enggak ada chattingan masuk, saya lanjut loh gitu ya. Oh, sudah tahu semua. Bagus. Ini gambar apa ini? Sorry. Gambar apa ini? Ini adalah gambar bola masuk gawang. Atau dengan istilah lain disebut dengan nama apa? Gol. Ya, nah, sekarang ayo kita lihat persiapan follow up kita. Saat kita mau follow up, mau ketemu orang, mau berkomunikasi, kita mesti tahu lebih dulu. Ya. Goal besarnya apa? Goal besarnya adalah ini adalah bisnis HD, kita membangun aset. Nah, pertanyaannya begini, Pak, yang saya follow up ini adalah orang yang sedang opname di rumah sakit, sedang menghadapi penyakitnya yang cukup kronis. Saya mau follow up, masa goal besar saya adalah bisnis HDI? Tuh. Padahal ini yang saya hadapi adalah orang sakit yang tidak bisa apa-apa, diam di atas tempat tidur di rumah sakit. Nah, terus kenapa tetap harus ngomong goal besar, membangun aset, membangun saluran distribusi? Coba kita bayangkan kalau si pasien di rumah sakit tersebut kita bisa datangin atau bisa sampai dia itu mau menggunakan produk HDI dan setelah itu terbantu membaik keluar dari rumah sakit dan akhirnya lambat laun setelah sekian waktu recovery dia membaik sembuh. Memang pada saat di rumah sakit itu follow up kita bukan ingin menaruh pemahaman kepada si pasien bahwa HDI ini bisnis besar, kita membangun aset, bukan. Tapi follow up-nya adalah bagaimana dia bisa mengonsumsi produk HDI. Goal besar saya adalah kalau pasien sembuh, bisa-bisa dia akan merasa
saya terbeban untuk ikut men-sharingkan, merekomendasikan produk ini kepada orang banyak. Dan saya akan sarankan kepada anak-anak saya, kata si pasien, kalau dia sembuh, untuk ikut aktif di HDI. Nah, bukankah itu adalah sebuah sasaran kita atau goal besar kita, tetap membangun aset. Walaupun pada segmen-segmen kecil, sasaran antara di dalam goal besar tadi adalah apa? Follow up, memastikan orangnya mau pakai produk. Memastikan orangnya pakai produk dengan benar. Memastikan orangnya meyakini produknya itu berkhasiat. Memastikan kalau ada gejala-gejala yang tidak biasa, dia bisa meyakini itu hanya sekedar efek samping. Dan akhirnya dia mau rutin menggunakan. Itulah follow up kita. Tetapi di luar itu, tujuan murni saya adalah apa? Menolong dia. Tetapi menolong dia ini nanti akan berbuahkan, dia akan terus menggunakan produk. Ya, sekarang ini beberapa bulan yang lalu produk HDI viral, produk Clover Honey viral, ya. Dan bulan-bulan terakhir ini orang selalu mencari Clover Honey, ya. Akhirnya apa? Akhirnya hal-hal yang tadinya kita cuma follow up pakai produk, akhirnya apa? Mereka itu mencari produk, masuk menjadi enterpriser atau masuk member, dan karena sistem mereka bisa mengajak orang-orang, teman-temannya, keluarganya hanya mendaftar registrasi online tanpa meninggalkan rumah, dan teman-temannya itu kemudian masuk member, ada beli produk, sistem membuat dia menerima hasil. Sistem membuat orang tersebut mendapatkan bonus atau penghasilan atau komisi. Nah, yang terjadi apa? Berarti apa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lalu, saat kita gencar-gencarnya melakukan follow up, ayo minum madu, ya, Ikatan Dokter Ahli Gizi Indonesia menyarankan selama pandemi, ayo masyarakat minum madu minimal 15 gram sehari, 2 kali. Kita follow up orang dan begitu-begitu merembet, akhirnya apa? Booming. Nah, sekarang saya yakin Anda yang ada di session ini, semua ingin membangun aset. Nah, persiapan sebelum kita melakukan follow up kepada orang lain, pertanyaannya kepada diri sendiri dulu. Apakah saya itu yakin bahwa saya ini sedang membangun aset? Ini loh, ini harus keluar ini, ya. Apakah saya ini sedang membangun aset? Ini harus tercetus pada diri kita. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Kita follow up, tapi tidak ada gregetnya. Ya. Oke, sekarang kalau kita sudah yakin bahwa kita sedang membangun aset, kita lihat lagi sekarang. Nah, persiapan follow up itu begini. Memang goal besarnya adalah apa? Saya membangun jaringan. Saya menghendaki rekan-rekan saya itu aktif. Pakai produk aktif. Mau merekomendasikan bisnisnya pada orang lain. Mau terus membangun bisnisnya. Nah, tetapi pada saat kita memfollow up orang, kan kita tidak hanya itu kan. Lihat-lihat sikonnya. Kepada siapa kita follow up? Nah, tetapkan kondisi terdekat yang diharapkan. Apa yang mesti orang itu lakukan, ya? Kan kita follow up orang itu kan kita kepingin dia melakukan apa kan begitu toh? Ya. Saya kepingin dia melakukan ini, maka saya follow up dia. Saya kepingin anak saya itu bangun jam pagi-pagi. Maka saya kasih tahu, bangun. Nanti jam 8 kita mau pergi, jam 8 pagi. Jam 7 saya bangunkan. Tujuan saya jam 8 pergi. Sampai jam 7.15 belum bangun, ya saya bangunkan lagi. Saya follow up, ayo bangun. 7.30 saya follow up lagi, ayo bangun. 7.45 belum bangun, ayo bangun. Seret, tarik.
cepat mandi, tepat jam 8 bisa berangkat. Nah, itu follow up. Tapi kalau dari jam 7 sampai jam 8 kurang 1 menit, saya diamkan, yang penting saya sudah bangunkan kok pada saat jam 7, sudah cukup. Orang tua sudah dewasa. Dosen saya sudah dewasa kok. Saya cukup membeberkan tentang potensi penghasilan seorang enterpriser di HDI. Ya, dengan kita tuh modal cuma 50.000, kita jalankan 3-4 tahun dan bisa mencapai penghasilan, mencapai peringkat diamond. Katakanlah gagal 99%, masih terima 1%, yaitu 254 juta per bulan. Menurut Anda bisnis ini layak atau sangat layak untuk dilakukan? Saya sudah pernah ngomong itu kok, Pak. Dia kan orang sudah dewasa. Tidak perlu kita ulang-ulang. Sama seperti anak saya jam 7, saya bangunkan, dia sudah besar kok. Untuk apa saya ulang-ulang? Kenyataannya tidur lagi kok. Inilah pentingnya follow up. Kenapa orang sampai walaupun sudah peringkatnya manajer sekalipun, sampai diamond sekalipun, sampai Excel diamond dan seterusnya, tetap upline-nya melakukan follow up. Karena upline-nya ingin membangun aset bersama-sama dengan rekannya itu yang dia sayangi. Supaya bisa menapak masa depan yang bahagia bersama-sama. Ini loh ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke goal besarnya itu, tetapkan kondisi terdekat yang diharapkan untuk orang itu. Misalkan, ya sekarang gini ya. Kalau kita melihat orang itu, kita kepengen dia melakukan apa, maka siapkan informasi yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu artinya memberi masukan pikiran, ya. Jadi follow up itu memberi masukan pikiran, tapi juga sekaligus tidak hanya memberikan masukan pikiran, tapi juga bisa menggerakkan, timbul keinginan untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi orang itu jadi terinspirasi dan mau bergerak, mau bertindak. Gitu loh. Nah, informasi semacam inilah yang kita harus siapkan yang sesuai dengan latar belakang orang tersebut. Karena ada kalanya informasi yang satu tidak cocok untuk informasi orang yang berbeda latar belakangnya, yang berbeda status sosialnya. Nanti kita bisa bahas ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh. Contoh orang yang akan di follow up. Misalkan kita tahu, saya mau menambahkan baru di HDI. Saya punya teman lama, entah teman saat kecil, teman SD, SMP, SMA, ya. Kemudian teman-teman juga yang ada di dimanapun juga. Ini teman sudah cukup lama. Yang selama ini tidak pernah kita terpikirkan untuk kita ajak ke HD. Nah, ini kita bisa follow up. Tujuannya apa? Tetap tujuan goal besar saya adalah siapa tahu rekan saya, teman lama saya ini mau bersama saya aktif di HDI. Membangun bisnis jaringan yang luar biasa ini, membangun aset. Nah, teman lama ini saya follow up. Gimana cara follow up teman lama? Nah, nanti untuk cara-cara seperti itu Anda bisa sering konsultasi dengan upline Anda, terutama upline mentor Anda ceritakan, Pak, Bu, saya itu punya rekan. Ini teman lama saya, teman SMP. Dia sekarang masih buka toko. Toko ini ya cukup lumayan, tapi tidak terlalu besar sekali. Gimana cara follow up-nya? Mungkin upline kita akan mengatakan, oh, coba ya dengan cara seolah-olah Anda itu mungkin rindu atau kangen dengan dia. Gimana caranya? Cari tahu nomor HP-nya atau WA-nya. Telepon langsung aja. Jangan telepon ring. Masuk kan? Anda bicara aja seperti biasa. Ini dengan Pak Hasan ya? Oh iya, Pak Hasan siapa ini? Ini Hosea. Ingat enggak? Siapa ya? Hosea yang teman SMP itu. Anda kan duduk dekat jendela, saya di belakang Anda. Ingat-ingat. Kadang-kadang orang lama ingatnya. Makanya sebelum kita follow up, tadi saya katakan, siapkan informasi yang cocok dengan orang itu. Latar belakangnya apa tadi? Teman lama.
cari hal-hal yang mungkin sama-sama bisa mengingatkan. Ingat dah, waktu dulu, Anda ingat orang itu pernah ngapain? Dulu Anda kan pengibar bendera waktu upacara hari Senin pagi kan? Oh iya, betul-betul. Ingat nggak? Pernah waktu itu tali benderanya tuh nyangkut, nggak bisa ditarik, sehingga lama sampai lagu Indonesia Raya selesai, nggak naik-naik benderanya. Oh iya, betul ya, oh baru ingat saya. Nah, follow up itu, apakah tujuannya langsung mengajak dia itu, ayo berbisnis? Pertama, follow up-nya adalah sekedar basa-basi mengingatkan, lalu supaya apa? Ada pendekatan. Apakah langsung kita mau ngomong tentang HDI? Bisa juga kalau kesempatannya ada. Tapi pada umumnya orang begitu dulu. Terus gimana? Basa-basi tanya keluarga, tanya hal-hal profesi dan sebagainya. Dan tolong ingat, saat kita memfollow up orang, hindari bertanya hal-hal yang peka. Hindari hal-hal yang peka. Apa itu yang peka? Satu, tanya, misalkan ini udah teman lama sekali ya. Kamu sekarang sudah anak berapa? Siapa tahu dia belum punya anak. Dan itu menjadi satu faktor yang dia itu menjadi tertekan. Ya, karena memang mungkin secara biologis dia ada gangguan yang tidak tersembuhkan. Nah, atau kamu kerjanya apa sekarang? Siapa tahu itu adalah hal-hal yang tidak mengenakan dia ya. Cari tahunya dengan cara-cara yang lebih bagus. Gimana? Masih tinggal di tempat lama ya? Oh enggak, sekarang saya udah pindah alamat di sini. Oh ya, siapa aja yang ada di rumah? Nanti kapan-kapan saya mau main ke rumahmu, ada siapa aja di rumah? Oh udah nyapu, saya sendiri. Oh ini banyak pengertiannya. Apa ini? Wah kalau dia sendiri bisa-bisa dia belum nikah, bisa-bisa maaf pasangannya sudah tidak ada. Tidak ada pun bisa ada penyebabnya. Bisa memang kembali kepada sang pencipta, bisa kembali kepada orang lain. Nah, ini hati-hati. Kalau kayak kamu udah nikah, apalagi gitu, wah itu ada hal yang sensitif sama orang. Makanya untuk follow up itu, nah ini ada yang bilang, ya betul, Pak Indo, kalau ditanyain, udah punya anak atau belum. Ya, makanya ini sering-sering latihan dulu. Ya, Anda latihan bicara sendiri. Saya mau ngomong gini, Anda rekam, terus Anda dengarkan. Kalau Anda jadi orang itu gimana? Wih, ternyata ya suara saya itu tajam, enggak enak ya. Latihan ngomong dulu. Wih, suara saya itu bentak-bentak orang ya. Padahal ini saya sudah sabar-sabarin. Apalagi kalau saya marah bilang gitu. Atau suara saya kok nyaris tak terdengar. Waduh, nah ini kita mesti persiapkan diri kita. Ingat, follow up teman lama. Teman yang baru kenal sekalipun, hindari hal-hal yang bisa menyinggung orang. Saya pernah reunian teman SMP di Jawa Timur, kota kecil, Situbondo, kota kabupaten. Di teman-teman itu sudah berada di beberapa tempat, ada yang di Jakarta, di Bandung, masih di kota asalnya masih juga banyak, Surabaya, Malang, ya, di Denpasar pun ada. Nah, tapi panitia yang menghubungi itu responnya kadang-kadang mereka males semua. Lalu saya menghubungi salah satu teman, saya iseng-iseng, udah tahu dia kalau ada reunian nanti bulan ini. Iya udah tahu. Rencana gimana? Datang enggak? Saya tanya begitu. Saya tanya ya baik-baik. Apa jawabannya? Enggak, saya enggak datang. Loh, kenapa kok enggak datang? Iya sih, soalnya kan saya kan tidak sukses. Nah, ini berarti ada hal-hal yang membuat orang tidak nyaman. Hati-hati pada saat kita follow up. Ada kalimat yang mengatakan, kesan pertama sungguh menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Tapi bisa juga kalimat itu menjadi kesan pertama sungguh menyakitkan. Setelah itu tak ada kesempatan lagi. Nah, makanya hati-hati ya. Itu tentang bagaimana kita ini untuk bisa ketemu orang. Nah, lalu
Ini contoh, orang yang akan di follow up, teman lama. Memang nanti ujung-ujungnya kita akan mengajak dia untuk bersama-sama di HDI. Tapi teknik dari sejak kita pertama kali kontak, sampai kita tuh mengajak dia itu, dan sampai dia tuh betul-betul mau menjalankan HD, itu perlu mungkin tidak hanya 10 kali, mungkin bisa berkali-kali follow up. Sampai dia itu yakin bahwa HDI itu bisa menjadi bisnis yang menjadi pegangan hidupnya dia, dan dia yakin dia bisa berhasil di sini. Itu nggak cukup 1 kali. Makanya kalau Anda bilang, aduh saya males, saya sudah 10 kali follow up. Percuma, saya akan tinggalkan, ganti yang lain. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau punya prinsip seperti itu. Tapi ingat, kalau orang lain 10 kali juga di follow up, juga belum ada apa-apa, gimana? Anda tinggalkan lagi, cari lain lagi. 10 kali di follow up, nggak ada apa-apanya lagi, tinggalkan lagi. Ya lebih baik yang 10 Anda terus evaluasi. Berapa tingkatan Anda bisa mempengaruhi dia, atau tingkatan dia bisa menerima HDI. Kalau dari skala 1 sampai 10, sebelum Anda follow up mungkin skalanya 0 angkanya, setelah Anda follow up 3 kali mungkin masuk ke angka 2, Anda follow up 6 kali bisa angka 4, nah itu teruskan. Jadi tidak hanya, saya ingat siapa follow up, sudah, ya sudah, tidak Anda lihat apa-apanya lagi, saya ingat dia lagi follow up, enggak. Anda lihat, dari follow up ke follow up, tingkat penerimaan dia terhadap omongan Anda apa? Kalau baru kita follow up, setelah yang ke-7, yang, ternyata betul juga ya, saya pikir-pikir, kalau kita itu sudah usia tertentu kan tidak bisa kerja. Mau makan apa? Saya mikir, iya kalau anak saya itu nanti bisa punya kehidupan yang sukses. Kalau enggak kan saya memberat-beratin dia. Nah, berarti follow up Anda dari nomor 1 sampai nomor 6, itu sudah berhasil menginspirasi dia. Lanjutkan. Makanya tadi saya bilang follow up adalah rangkaian tindakan. Rangkaian tindakan. Loh, Pak, berarti nanti kalau sudah orang itu mau masuk, mau aktif, selesai follow up-nya. Tuh. Selesai follow up itu kalau orangnya sudah apa? Sudah aktif. Oh, belum. Sudah aktif itu sudah peringkatnya apa? Belum diamond ya, belum jadi follow up. Kalau sudah diamond, follow up enggak? Ya follow up lagi, belum eksekutif diamond kan? Kalau sudah eksekutif diamond, follow up enggak? Ya follow up lagi. Kan belum grand diamond, belum eksekutif crown. Kalau sudah royal crown gimana? Ya follow up lagi supaya dia melahirkan royal crown lagi. Kan namanya asetnya makin lama harus makin besar ya. Jadi follow up itu terus ya. Nah, ini. Lalu follow up konsumen juga. Ini saya kasih contoh-contoh dikit dulu sebelum saya masuk ke nanti bagaimana ke arah bisnisnya. Sebentar, lihat jam dulu supaya nggak kelewatan waktu. Jam berapa sih ini? Loh, udah hampir 1 jam. Nggak terasa ya. Minta maaf kalau saya tuh lama nanti ya. Mudah-mudahan tidak berkurang pesertanya. Sekarang ke ini sekarang. Konsumen. Teman lama, teman baru itu follow up-nya apa? Usahakan Anda itu bisa kenal. Nanti di slide paling terakhir Anda akan tahu apa prinsip yang harus dilakukan saat follow up. Saya taruh di slide paling terakhir ya. Jadi supaya Anda ikut sampai terakhir. Konsumen. Nah, ini biasanya kalau kita follow up konsumen, ini gampang-gampang sulit ini. Kenapa? Karena banyak konsumen itu semau gue katanya ya. Karena konsumen itu menganggap dia sudah keluar uang untuk beli produk, dan katanya pepatah, pembeli itu raja. Jadi pembeli itu boleh ngomong segala macam, boleh sesukanya. Nah, jadi gini, mudah-mudahan kita semua tuh berhasil men-sharingkan produk kita, dan orang tersebut mau membeli. Loh Pak, apakah saya tuh harus jualan produk? Kalau menurut saya, kalau bisa jangan jualan produk. Kalau bisa jualan paket. Ya, beda atau sama? Ya sama, tapi ya beda ya. Kan Anda sudah diajarkan bagaimana kalau meng-closing orang. Kita itu tawarin. Kalau beli satu-satu, makanya 2,5 juta. Tapi kalau dalam bentuk paket cuma 1,6. Bapak mau beli 1 atau 2? Sekarang itu orang tuanya mungkin ya. Nah, ini orang itu beli. Ingat, setelah orang itu beli,
Bukan berarti itu sudah final, selesai. Tidak. Goal besar kita adalah orang yang beli produk itu menjadi rekan kita aktif, mau membangun bisnis HDI. Tidak sekedar hanya berhenti sampai dibeli produk atau beli paket. Tidak. Jadi konsumen perlu di follow up. Perlu. Ya. Tadi di slide awal saya bilang ada yang beli sekali kemudian nggak beli lagi. Wah, itu lebih parah lagi. Makanya harus di follow up. Supaya apa? Nah, kita berbagi produk kepada orang, harapan kita orang tersebut membeli, mendapatkan kepuasan. Namanya konsumen ya. Wah, kalau kita mau belajar teori marketing itu, teori kepuasan konsumen itu bisa beberapa jilid bukunya. Tapi intinya adalah apa? Orang yang sudah keluar duit jangan sampai kecewa. Itu aja. Dan kalau dia tidak kecewa bukan berarti puas ya. Cuma sekedar tidak kecewa. Kalau bisa orang sampai puas sehingga apa? Kepingin beli lagi. Itu tujuan follow up. Dia beli lagi. Apakah itu sudah final? Belum. Dia mau beli lagi. Kita follow up lagi supaya dia mau sharing kepada adiknya, kakaknya, saudaranya, familinya, sepupunya, misalnya keponakannya, besannya kalau sudah punya besan, ke mertuanya dan sebagainya. Dan orang-orang itu dimemberkan, lalu mulailah kita ngomong bahwa ini ada bisnisnya. Apakah nunggu dia punya banyak orang baru kita ngomong bisnis? Tidak. Kalau kita punya peluang atau kesempatan untuk dari awal sudah ngomong tentang bisnisnya, ngomong tentang bisnisnya, tentang penghasilan dan sebagainya. Nah, konsumen ini saya mengingatkan terutama untuk rekan-rekan yang baru, mungkin Anda merasa senang bisa menjual produk. Pastikan setelah itu Anda ngasih tahu pada saat masih ketemuan atau pada saat Anda teleponan, begitu orang terima produknya, kasih tahu, Pak, Bu, cara minumnya begini. Aturnya sekian kali. Diminum pada saat sebelum makan, atau pada saat makan, atau apa, tergantung produknya. Kemudian, jelaskan tentang reaksi awal. Seandainya nanti Bapak merasa ngilu-ngilu, nah itu berarti ada reaksi yang terjadi. Karena kadang-kadang, nah Anda katakanlah, kadang-kadang produk kita itu membongkar asam urat yang ada, sehingga badan kita nyeri semua. Tapi itu hanya reaksi awal yang mungkin 3-4 hari saja. Nah, itu awalnya kita katakan. Setelah dia beli, dia bawa produknya ke rumah, dia konsumsi, segera follow up lagi. Mungkin besoknya lah. Atau paling lambat 2 kali 24 jam paling lambat. Kalau bisa, kalau orang beli produk paling lambat besoknya. Memastikan dia minumnya sudah benar ya. Contoh. Dia beli produk Dynamic Trio, Pollen Propolis Royal Jelly. Minumnya pada umumnya pada saat perut kosong. Kalau saya tanya, saya telepon, follow up saya gini, saya kepingin tahu dia betul nggak minumnya. Pak, Bu, gimana? Produknya saya terima. Karena yang ngiriman kurir kan sekarang. Oh sudah, ya sudah dibuang ya. Bapak Ibu yang ada kapasnya, biasanya Trimi masih ada kapasnya ya. Tapi kalau yang produk lain sudah nggak ada. Nah, kemudian, oh ya sudah, nanti Bapak sudah simpan di kulkas supaya nggak gampang rusak. Oh ya sudah, segera dihabiskan. Nah, terus saya memastikan dia minumnya betul atau tidak. Saya kayak gini, Bapak kemarin sudah betul ya minumnya setelah makan ya? Oh ya, kemarin setelah saya makan nasi saya minum kok produknya. Berarti dia salah atau benar minumnya? Harusnya kan diminum waktu sebelum makan. Tapi saya nggak nanya begini, Bapak kemarin minumnya sebelum makan atau sesudah makan? Oh, dia jadi ingat. Oh, harusnya sebelum makan minumnya. Saya salah. Dia ngakunya, oh saya sebelum makan. Supaya benar. Tapi saya nanya gitu. Saya memastikan bahwa Bapak minumnya Bapak kemarin setelah makan sudah minum kan? Oh ya sudah. Makan siang, setelah makan siang Bapak minum, setelah makan malam minum juga? Iya. Setelah makan siang saya minum, setelah makan malam saya minum. Dua-duanya salah kan? Pak, yang mulai hari ini Bapak minumnya sebelum makan. Itu follow up. Kenapa kita harus follow up itu? Supaya dia mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Kemudian juga kalau yang penyakit, terutama yang kena diabetes, jangan sampai dia minum HD memberhentikan obat diabetesnya.
Jangan sampai, terutama orang hipertensi. Orang hipertensi itu tidak boleh putus berhenti minum obatnya. Minum HD, obat hipertensinya ditinggalkan. Waduh, makanya kita harus segera follow up ya, terutama untuk konsumen-konsumen yang ada gangguan kesehatan. Berarti konsumen dalam kurung pasien. Nah, ini reaksi awal, kemudian ya, ini nanti Anda bisa konsultasi banyak kepada upline Anda ya. Siapapun upline Anda bisa sama-sama diskusikan hal ini. Kenapa? Kembangannya ini sangat banyak sekali. Jadi hanya inti daripada hal-hal yang prinsip-prinsip yang mau saya jelaskan di session hari ini ya. Nah, yang berikutnya, downline baru yang belum aktif. Itu perlu kita follow up supaya apa? Supaya aktif. Tujuan kita kan membangun jaringan kan, membuat orang aktif. Nah, ini downline lama yang nggak pernah aktif. Kan banyak kan tadi ceritanya Pak Leon, ada rekan yang sudah pakai produk, rajin pakai produk 9 tahun, tapi nggak mau pernah aktif. Nah, itu tetap di follow up. Downline baru yang belum aktif, downline lama pun yang tidak pernah aktif, atau juga downline yang sudah aktif. Apakah perlu di follow up? Perlu. Supaya aktivitasnya ditingkatkan sesuai dengan track yang benar, sesuai dengan alur kerja yang benar. Jangan sampai rekan itu kita lepas, akhirnya dia kerja sendiri dengan tata caranya sendiri, dia bingung, hasilnya tidak maksimal, akhirnya apa? Akhirnya dia kecewa-kecewa sendiri dan mundur. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Downline yang bermasalah. Oh, ini banyak ini. Gimana caranya saya tahu downline itu bermasalah atau tidak? Pokoknya, kalau Anda sudah punya rekan, bulan ini dia beli produk, bulan depan dia tidak beli produk, berarti dia ada masalah. Apa masalahnya? Ya macam-macam. Satu, dia nggak pengen beli lagi, Anda cari kenapa, makanya di follow up. Dua, duitnya Anda ada, kenapa duitnya Anda ada? Karena dia penghasilan pas-pasan. Nah, kesempatan follow up supaya dia itu aktif, dapatkan duit di sini. Ketiga, dia mengalami hal tidak enak, minum produk, jantung berdebar-debar, badan nyeri. Itu sering kali terjadi. Orang itu dendam. Udah saya sakit semua gini, didiemin sama yang ngajak saya itu sering saya dengarkan. Dia maunya cuma jualan sama saya, habis jualan saya dilepas. Itu bukan satu kali saya dengar orang seperti itu, makanya hati-hati. Ayo, ini konsumen yang begitu termasuk downline yang bermasalah itu apa saja? Downline yang tidak pernah lagi nambah member. Ya. Downline yang kemudian dia itu sulit dihubungi. Itu bermasalah. Loh, downline biasanya telepon-teleponan setelah itu sudah dihubungi. Kira-kira ada masalah enggak? Ada. Pasti ada. Walaupun orang itu kadang-kadang tidak mau berterus terang. Karena itulah, ayo, salah satu caranya sering-seringlah kita semua itu mengobrol dengan upline mentor. Bagaimana kita tuh berdiplomasi, cara berdiplomasi, memancing orang, dia punya masalah apa. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi kalau Anda dekat dengan rekan itu, Anda akan bisa mendapatkan. Nah, downline yang bermasalah juga harus di follow up. Kenapa? Goal besar kita adalah kita membangun jaringan. Dan kita tidak pernah tahu siapa pemain handal dalam jaringan kita. Apakah orang yang lama, yang paling lama, ataukah orang yang 2 tahun yang lalu, ataukah justru orang yang baru, ataukah orang yang sudah lama sampai dia expired, gugur, masuk lagi, apakah itu akan menjadi rekan besar Anda? Kita tidak pernah tahu. Kitalah yang membuat mereka besar. Bukan kita menunggu mereka besar. Karena itulah perlunya dilakukan follow up. Kita yang membuat jaringan kita besar, bukan menunggu jaringan besar. Seringkali kita keliru dalam hal ini, termasuk saya. Saya juga seringkali menunggu orang itu besar, menunggu orang itu mau aktif, atau meningkatkan aktivitasnya. Karena dia sudah aktif.
Tapi ternyata apa? Ternyata enggak. Hati-hati. Orang selevel diamond, eksekutif diamond, sampai star diamond pun tiba-tiba bisa kempes. Tiba-tiba bisa kempes. Karena itulah follow up terus-menerus. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Persiapan follow up ini teknis saja ya. Jadi mungkin agak cepat ini. Nah, bagaimana cara kita tuh berkomunikasi? Bagaimana cara menyampaikan? Kalau dulu kita bisa online, bisa offline, bisa hanya per telepon, tapi bisa juga dengan kunjungan. Kalau sekarang dengan kunjungan, kalau memungkinkan silakan. Kalau Anda memang sudah memutuskan untuk bisa protokol kesehatan dengan baik, dan orang yang dikunjungi pun juga tidak keberatan, ya. Jangan memaksakan orang tidak mau dikunjungi, kita tetap memaksa mengunjungi. Anda bisa dilapor ke Satgas, karena itu haknya dia untuk menolak orang, ya. Nah, cara penyampaian itu bisa online, offline. Saat ini online itu lebih banyak digunakan, karena kita semua work from home, ya. Kemudian kalau yang offline, tempat dan suasana. Ya. Begini, kadang-kadang ada orang yang punya ide, ada orang punya ide untuk saya mau follow up online itu dengan ngajak makan. Saya pernah juga dengan cara seperti ngajak makan. Karena apa? Katanya kalau orang itu diajak makan, maka apa yang kita ngomong itu akan dia terima. Karena dia nggak bisa pergi kan, masih sambil makan gitu loh. Nah, tapi ini pengalaman saya yang konyol. Saya ngajak makannya itu di restoran siap saji. Diperhatikan. Apakah kita menggunakan sarana handphone melalui fasilitas calling yang lainnya apapun juga, ataukah hanya suara atau pakai video? Hati-hati. Karena kalau kita pakai alat yang sambil video call, ya, karena pernah dan sering, saya terima orang itu calling saya, orang nggak dikenal, calling saya WA tapi video call, rupa-rupanya salah pencet. Nah, itu tolong pastikan kalau kita mau ngajak video call sama orang, sebaiknya jangan langsung video call-nya. Siapa tahu kondisi dia terlihat. Orangnya terlihat. Mungkin nggak apa-apa, tapi rumahnya mungkin berantakan. Nah, hati-hati, tanyakan dulu. Pak, Bu, supaya lebih enak, gimana kalau kita video call? Nah, karena ada hal-hal yang mau saya tunjukkan. Bisa kan seperti itu. Nah, ini hati-hati. Lalu kita lihat juga penyampaiannya itu pakai chattingan atau bicara. Kalau kita bisa, usahakan pakai bicara. Itu yang paling enak. Kalau tertulis itu apa ya? Kalau chatting tertulis itu huruf atau nyawa bahasanya itu kan suka si orang yang lihat. Mau dia pakai bahasa nggak enak, mau pakai nada marah kan bisa aja. Misalkan kita nulis, Ibu kemarin kemana? Kemarin ada acara bagus loh. Kok nggak hadir? Kita chatting. Ibu kemarin kemana? Nah, terus dia bacanya, Ibu kemarin kemana? Kok nggak hadir? Kemarin acaranya bagus loh. Dia yang memberikan nada, nggak enak kan? Karena itulah chattingan dikasih emoticon loh. Tapi kadang-kadang emoticon itu bisa aja orang itu menafsirkan beda. Dikasih emoticon ketawa, dia mentertawakan saya ini.
Orang kalau sudah tidak senang bisa aja itu ya. Nah, oke. Lalu kalau ketemuan offline ingat bahasa tubuh, Anda juga perhatikan bahasa tubuh dia, makanya paling nggak tuh video call. Kalau video call tuh kita bisa melihat wajahnya orang gimana ya. Oh, orang ini betul-betul perhatian dengan omongan saya ya. Dan dengan seperti juga yang saat ini, Anda semua buka video, kita bisa melihat Anda ini perhatian benar ya. Ya ada yang nyatet, ada yang apa namanya sambil sedikit berpikir, tapi ada juga yang lama berarti waktunya dikurangi lagi. Nah, belum ya. Lalu juga apalagi setelah itu? Kita lihat, kena klik sebentar. Nah, kita pun harus mau juga menjadi baik. Kadang-kadang kita tuh lupa, pada saat kita follow up, kita tuh terus memberikan informasi tanpa jeda, tanpa memberi kesempatan lawan bicara kita itu untuk mengungkapkan. Supaya tajam masuk ke dalam pikirannya lawan bicara kita, tolong kita menguasai juga presentasi bisnis. Karena di dalam presentasi bisnis itulah bahan-bahan untuk follow up itu banyak di dalam situ. Bahan-bahan untuk menjawab masalahnya rekan kita banyak di dalam situ juga. Ya, kan dimulai dari bisnis idaman. Adakah bisnis idaman ya setelah alternatif penghasilan ini? Nah, Anda perhatikan network marketing. Kalau Anda sedang memotivasi orang untuk mengajak dia itu aktif di HD, kita mesti tahu bahwa pada umumnya ya, sekali lagi, pada umumnya orang-orang atau masyarakat itu mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap MLM. Pandangan yang negatif. Yang MLM itu cuma jadi sales, cuma jadi penjualan aja, bisnis yang memalukan untuk orang yang tidak punya kerjaan. Buktinya apa? Nggak bergengsi ini. Buktinya orang tidak perlu pendidikan tinggi bisa sukses di MLM. Ini kan berarti apa? Bisnis untuk ya orang-orang yang nggak laku. Nah, pada umumnya masalah seperti itu. Dan orang pada umumnya senang kalau diajak ngobrol, diajak bicara dengan orang yang satu aliran dengan dia. Makanya saya biasanya kalau ngomong tentang MLM saya mesti sama mengutip apa yang ada di presentasi bisnis. Pak, ngomong tentang MLM, ini kalau orangnya itu sudah mendaftar ya, sudah masuk member, tapi mau saya aktifkan ngomong-ngomong tentang MLM, Pak. Saya dulu itu Pak, nggak seperti sekarang Pak. Saya tuh dulu Pak paling anti Pak. Bayangkan, saya itu ditelepon orang mau diajak mau telepon marketing macem-macem. Dijanjiin ini itu segala macam, saya nggak mau Pak. Wih, pikiran saya Pak, bisnis ini bisnis yang memalukan Pak. Masa kita masuk ke rumah orang dari pintu ke pintu untuk nawarin barang Pak? Mau taruh di mana muka saya Pak? Kayak orang nggak punya kerjaan aja, padahal posisi saya kan sudah cukup bagus di kantor saya. Saya itu sangat negatif Pak sama MLM. Orang ini tadi, rekan saya, sudah masuk member. Dia masuk member gara-gara beli produk. Supaya dapat harga murah, dia masuk member. Tapi tidak pernah mau menjalankan bisnisnya. Karena apa? Karena ya dia negatif. Nah, terus saya bilang apa? Seperti tadi itu. Dia merasa, oh, ini orang sealiran dengan saya. Dia jawab, betul, iya betul. Saya juga gitu. Oh, ya itulah makanya Pak, saya itu jadi terlalu banyak pertimbangan Pak. Saya lama sekali Pak untuk memutuskan untuk bergabung di HDI itu. Saya kaji lebih dulu Pak. Saya cari ini apa-apa saja sih kelebihannya ini. Sampai saya menemukan bahwa
kita ini di dalam mencari keuangan itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, Pak. Saya ngomong SBI. Banyak orang kan yang kerja di kantor, apapun posisinya, dia kerja sama bosnya. Saya jelaskan ini ya, mungkin agak detail atau lihat sikonnya ya. Mereka kerja mendapatkan gaji atau upah, tapi kerjanya sesuai dengan perintah atasan. Gajinya juga sesuai dengan maunya atasan. Terus kita kapan bisa majunya? Kalau semua tergantung atasan. Kalau atasannya nggak kaya-kaya, perusahaannya segitu-segitu aja, kapan kita jadi kaya? Ya nggak bisa seumur hidup. Nah, itu pakai bahasa sehari-hari boleh kan seperti itu ya. Kemudian bagian yang kedua itu orang yang kerja mandiri, buka toko kecil-kecilan, jadi profesional. Tapi Pak, capek Pak. Kalau nggak buka toko, nggak dapat duit. Nggak buka praktek, nggak dapat duit. Mau sampai kapan gitu? Iya, kalau laku tokonya, kalau laris. Kalau profesional juga kalau laku. Kalau enggak gimana? Walaupun dia bos diri sendiri. Tapi Pak, enggak gampang itu Pak. Sekarang banyak Pak teman-teman saya yang buka toko mengeluh gara-gara online shop jual barang dari tokonya dia tuh lebih murah. Dia jual baju harga 150.000 di online shop bisa 137. Free ongkos kirim. Sepi tokonya. Padahal dia harus tetap buka toko. Enggak ada alternatif lain. Enggak buka toko, enggak bisa. Sekarang dokter, kalau nggak spesialis, orang nggak mau berobat. Wah, mateng udah, Pak. Nah, ini. Tapi ada ini harus kita tahu ini. Karena cara kita mengajak orang untuk follow up, untuk masuk ke aktif di HDI, ini salah satu poin yang dia harus tahu. Menjadi 125, jadi 600 dan seterusnya ini. Dengan setiap orang ESBI dan potensi pendapatan seorang diamond itu ya. Oke, nah yang berikutnya sekarang tentang bagaimana kita itu mempengaruhi, memotivasi, menggerakkan rekan-rekan kita yang menurut kita ini dia itu bisa berhasil. Ya. Nah, jadi perhatikan ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang. 12 faktor motivasi utama. Yang sebelah kiri adalah faktor-faktor yang mau kita bicarakan. Yang sebelah kanan adalah orang yang sedang kita ajak bicara. Misalkan, saya mau memfollow up seorang karyawan, atau mungkin mahasiswa atau pelajar, atau ibu rumah tangga, atau pengusaha, orang yang sudah punya bisnis sendiri, atau orang profesional. Dan Anda bisa tambahkan lagi sendiri. Nah, contohnya, misalkan kita ketemu dengan seorang karyawan, lalu apa yang mau kita katakan sama dia? ESPI bisa masuk enggak? Di atas saya.
ya berkembang. Kalau manusia pelit, tetap walaupun dia kaya, saya tetap ditekan. Nah, jadi itu bisa menjadi faktor dia itu bisa mencari alternatif penghasilan. Kalau Anda lihat presentasi bisnis, alternatif penghasilan adalah apa? Cari kerjaan lagi yang lain, yang gajinya tinggi. Nggak mungkin. Zaman sekarang Anda berhenti kerja, diiyakan langsung sama atasan. Oh iya, silakan Anda berhenti. Karena mereka usahanya sepi. Sedang dalam taraf mau mengurangi karyawan. Kok ada yang mau berhenti? Silakan langsung. Kebetulan ada sanksi pesangon. Yang berhenti mau nyari kerjaan lain, nggak gampang juga jadinya. Nggak mungkin, toh, kerja double, nyari kerjaan yang lebih tinggi, nggak mungkin. Maka alternatifnya adalah punya bisnis sendiri. Apa bisnis sendiri itu? Masuk ke SBI lagi. Bagian B. Bisnis sendiri yaitu apa? Membangun sistem, franchise waralaba. Yang ketiga adalah bisnis MLM. Yang nomor 3 ini loh. Apalagi sekarang masuk enterpriser, mendaftar member cuma 50.000. Nah ini, katakanlah 50.000 itu bagi sebagian besar orang mungkin ada yang nggak rela keluar. Tapi untuk orang-orang pada umumnya itu uang yang tidak seberapa. Nah kita bisa tekankan gitu. Coba Pak, kalau kita mau mendaftar registrasi cuma 50.000, nggak usah lah cari uang dari mana. Berhemat sedikit aja sehari, 2 hari, kita berhemat apa aja sudah bisa 50.000 kita. Nah ini punya bisnis sendiri. Psikologis apa kalau seorang karyawan? Pak, saya dulu pernah jadi karyawan, Pak. Datang terlambat dimarahin, Pak. Pulang lewat waktu lembur. Bos sudah pulang. Sama saya di kantor sampai jam 8, sampai jam 9. Bos sudah dari jam 3 sudah pulang. Kalau bos pulang duluan, kita pulang malam, nggak diapa-apain. Nggak dipuji-puji, ya biasa aja, itu kewajiban kamu. Tapi terlambat 5 menit. Gimana marah? Iya betul. Wih, bos saya itu galak. Apa aku ya punya bisnis sendiri? Mungkin perlu waktu, Pak. Tapi kan tidak ada salahnya. Nah, kemudian apa lagi? Ingat Pak, kita kerja di tempat orang perlu waspada. Umur tertentu harus berhenti karena pensiun. Nah, ini kita bisa ngomong kepada orang lain. Kalau sekarang kita tidak merintis bisnis ini, nunggu kita pensiun, saat kita pensiun, baru merintis bisnis ini, kan kita mulai dari nol. Padahal bisnis ini bisa kita kerjakan tanpa waktu panjang, Pak. Di sela-sela waktu kita istirahat, pulang kita kantor, 1 jam, kalau bisa 2 jam, itu kita bisa membangun jaringan kita. 2, 3, 4 tahun ke depan kita bisa terima sekian puluh juta per bulan. Karena ini bisnis sendiri, Pak. Wah, kalau kita bisa ngomong gitu digabung dengan SBI dengan potensi pendapatan, ampuh itu. Nanti banyak orang yang aktif. Nah, ini. Untuk mahasiswa, punya bisnis sendiri. Aduh, enggak Pak, saya ini kan masih mahasiswa. Orang tua saya melarang. Pernah saya ikut jual-jual sesuatu sama teman saya, bisnis-bisnis online dimarahi. Kamu kerja apa itu? Kayak orang nggak punya orang tua yang cukup bayarin kamu. Kamu kuliah dulu, nggak usah kerja. Saya trauma. Nah, gimana ngomong sama orang itu? Tambahan penghasilan nggak boleh saya. Nah, kamu nggak kepengen dah lulus kuliah itu kamu nggak ngelamar kerja di sana sini, tapi kamu sudah punya bisnis? Oh, mau saya. Bangga saya pasti itu orang tua saya kalau itu. Apakah mungkin kalau kamu itu lulus kuliah, terus kamu itu merintis bisnismu, di bulan yang pertama kamu langsung sukses? Oh ya enggak, perlu waktu 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah kenapa dari sekarang bisnis itu dirintis? Nggak bisa masih sambil kuliah loh. Bisnis yang tidak harus ninggalin kuliah kan ada. Mana bisa Pak ada bisnis ini? Sukses di usia muda. Bisa. Ya, ibu rumah tangga misalkan. Ya, membahagiakan keluarga. Apakah bisa? Bisa. Berapa banyak ibu rumah tangga yang dia tidak bekerja murni ibu rumah tangga, dia tidak pegang uang. Uangnya hanya sebatas uang belanja dapur. Karena memang penghasilan dari si suami masih pas-pasan. Akibatnya apa? Dia tidak bisa nabung. Malah kadang-kadang nombok. Tabungan dipakai untuk nombok, beli lagi sesuatu yang lain. Anak tiba-tiba sakit, dan seterusnya.
Akibatnya apa? Nggak pernah dia bisa ngasih ke orang tuanya. Ayah ibu kandungnya si ibu rumah tangga ini nggak bisa dia ngirim sesuatu. Memang orang tuanya tidak berharap. Tetapi kalau seorang anak udah pergi menikah, dia bisa mengirim pada orang yang, Bapak, Ibu, saya sudah kerja, suami saya penghasilannya, ya puji syukur, ini cukup lumayan, saya bisa berbagi. Bapak, Ibu tak kirimin ya, nah banyak-banyak ya, 1,5 juta ya bulan ini. Doain ya Bu ya, bulan depan saya bisa rezeki lebih besar. Waduh, orang tua Anda tidak minta kiriman uang, tapi betapa bangganya dia. Anak saya baru menikah, 2 bulan sudah bisa ngirimin uang. Pasti didoakan kan? Ini membahagiakan keluarga. Jalan, ngasih terus. 2 tahun kemudian, Bapak Ibu, ini pandemi sudah lewat. Saya sudah berikrar. Kalau pandemi sudah bisa teratasi, saya ingin memberangkatkan haji. Bapak Ibu, ayo, uang saya sudah cukup. Kamu dapat uang dari mana? Gaji suamimu berapa? Ya, saya punya bisnis lain. Loh, kamu bisnis nggak ngurusin keluarga, nggak ngurusin suami anak. Tetap ngurusin, karena ini bisnis ini fleksibel. Anda ceritakan itu kepada ibu rumah tangga. Ini menginspirasi. Orang kalau sudah terinspirasi, Anda dorong, bergerak. Tapi kalau belum terinspirasi, didorong, handrem dia belum dilepas. Nggak bisa Anda bilang gaspol, handremnya tuh belum dilepas. Tetap nyangkut, digas ya, nggak jalan. Harus terinspirasi. Itulah gunanya follow up. Perkara dia nanti mau aktif, tidak aktif, memang tetap orang itu yang harus memutuskan. Tetapi kalau pengaruh kita itu cukup kuat, maka keputusan dia akan juga terpengaruh oleh hal-hal yang kita tanamkan. Ya, ini. Punya tambahan penghasilan, ya pasti semua punya. Ya. Bagaimana kalau kita memotivasi seorang pengusaha atau profesional? Kita bisa ngomong tentang menolong orang lain untuk beramal. Pengusaha misalkan, dia sudah cukup punya. Pak, Bu, zaman sekarang ini kan banyak orang ya yang sudah kekurangan penghasilan. Saya dengar di sana-sini orang PHK. Bapak kan pengusaha. Kira-kira kalau ada orang kena PHK, Bapak bisa nggak terima 10 orang di sini? Aduh, saya memang pengusaha. Tapi usaha saya juga sedang lagi harus konsolidasi nih. Harus waspada karena COVID ini belum tuntas. Usaha omset agak turun, saya nggak bisa nambah tenaga, nggak bisa nambah tenaga kerja. Aduh, kasihan loh Pak. Nah, kita pola seperti itu, ya dia terpikir. Besoknya kita ketemu lagi ngomong, Pak, ini produknya Bapak kan mau ambil lagi ya supaya daya tahan tubuh tetap baik. Iya ya, saya beli. Nah, Pak, terpikir nggak Pak, Bapak bisa menolong orang lain Pak? Ya itu, kemarin satu yang saya terpikir, kepengen menolong orang yang kena PHK. Tapi apa daya, saya nggak bisa terima perusahaan saya. Pak, kan bukan kebetulan Bapak ada di bisnis HDI ini. Bapak sudah punya nomor ID. Bapak hubungi mungkin teman-teman Bapak yang dulu, yang mungkin tidak seberuntung Bapak dalam segi ekonomi. Mungkin anak-anak muda yang lain, Bapak bisa panggil. Bilang, masa pandemi ini masa sulit. Kita tidak bisa berpangku tangan. Ayo, kita berbuat sesuatu. Saya punya bisnis. Bapak punya bisnis HDI. Ajak mereka bergabung. Katakan sama mereka, ini bisnis luar biasa. Saya sendiri sudah masuk dan saya mau menjalankan dengan aktif. Saya mau mengajak Anda menjadi tim saya, sama-sama kita besarin bisnis ini. Saya pengusaha, saya tahu ini bisnis bagus. Dengan bermodalkan Bapak sebagai pengusaha, Bapak pengusaha saja mau di bisnis HDI. Itu merupakan sebuah kartu, membuat orang-orang itu juga mau, Pak. Bapak tarik untuk sama-sama aktif di HDI ini. Dan dengan demikian, kalau mereka aktif, mereka mendapatkan income, menyambung hidupnya. Bapak sudah menolong orang banyak. Bapak sudah beramal. Mungkin Pak, secara finansial Bapak sudah cukup. Nggak perlu kompensasi finansial sini. Tapi walaupun itu Bapak terdapatnya karena sistem seperti itu. Tapi ingat Pak, di atas kita menitipkan pahala di sana Pak. Wah, kalau kita bisa ngomong gitu, pengusaha mana yang tidak kepingin menabung di akhirat?
beramal, berbuat baik, menolong orang. Tidak semata-mata ngomongin duit bisnis besar, tapi menolong orang. Ya, banyak seperti profesional. Profesional dia aktif punya usaha sendiri, mungkin dokter punya klinik, punya tempat praktek sendiri, fee dari pasien cukup, ya. Tapi mungkin dia kepuasan batin kurang. Pasien hanya menghargai saya pada saat dia butuh saya. Setelah dia sembuh, mana ada pasien sembuh balik ke dokter. Dok, terima kasih ya dok ya. Dokter betul-betul ampun, resepnya luar biasa. Saya terima kasih. Nggak ada pasien balik. Terima kasih ya sebatas duit itu aja. Tapi di HDI, seorang profesional, dia bisa berkarya, mengajak orang, baik pakai produknya, maupun membantu secara bisnis. Dan untuk setiap usaha yang berhasil, setiap peringkat yang dicapai, ada penghargaan. Ini ada penghargaan, ada kepuasan. Membuat sang profesional itu, dia bisa, iya ya, saya sehari-hari selama ini hanya hilir mudik, ketemu orang yang membutuhkan saya, setelah saya kasih solusi, selesai, putus hubungan, tidak ada apa-apa. Tapi saya di HDI, saya tidak hanya memberikan kesehatan pada orang, bagi si dokter, tapi saya juga memberikan kehidupan kepada orang-orang ini. Berapa banyak orang yang berobat tapi tidak bisa menebus resep? Karena satu resep aja bisa 600-700 ribu sekarang. Ini loh. Nah, poin-poin ini banyak sekali. Belum lagi poin berjaga-jaga. Apa yang bisa kita lakukan kalau musibah itu datang? Tentunya kita harus mengemas dengan apa? Bukan dengan frontal. Kalau kita ngomong musibah dengan frontal, orang kan lari semua. Karena apa? Siapa yang mau bicara tentang musibah? Tapi kita bisa memakai apa? Contoh pihak ketiga yang mengalami. Coba kita lihat. Saya melihat di internet, di Google atau di apa itu, 8 artis yang saat ini kehidupan finansialnya tidak seindah masa lalunya. Oh, artis, pemusik, penyanyi, terkenal dulu. Sekarang dililit hutang. Berapa banyak? Nggak usah itu. Petinju yang kesohor Mike Tyson, berapa sekarang dia punya hutang? Nah, ini loh. Artinya apa? Bahan untuk follow up itu ada banyak. Dan bisa kita dapatkan kalau kita tuh sering berkomunikasi dengan upline mentor. Ikut di pertemuan-pertemuan. Jadi, misalkan ada pertemuan Zoom. Setiap minggu keluar jadwal. Senin sampai Minggu ada jadwalnya. Aduh, itu lagi loh. Ikut aja dengerin, nggak masalah. Kan kalau Anda punya wifi, setel aja. Anda sambil kesibukan lain, kalau Anda sudah bosan, dengerin, siapa tahu. Tema hari ini bukan tema training yang reguler, tapi hal-hal yang spesialis, yang tidak seperti biasanya. Oh, dengarkan, ada manfaat untuk saya. Ya, trip luar negeri gratis, ya, wisata rohani ini banyak bisa kita dapatkan. Ada yang mencemooh, mana? Ini kan bohong-bohongan. Trip luar negeri gratis itu kan bohong. Mana bisa berangkat? Betul, nggak bisa berangkat. Tapi kalau nggak berangkat, uangnya ditransfer loh. Yang tahun lalu, mestinya kita kan semua, yang tahun ini kan mestinya kita berangkat ke Yunani. Tahun ini pasti ada beberapa peserta pemenang kan harus berangkat tahun ini. Tapi karena pandemi nggak berangkat, ya kita dikasih uangnya. Udah ditransfer kan hari ini, 7 Juni, uang pengganti ke Yunani ditransfer. Untuk setiap yang menang, untuk kemenangan 1 tiket ditransfer 45 juta. Tuh, ada Pak uangnya gitu? Tuh ada. HD itu fair. Kalau nggak berangkat ya diuangkan. Kalau nggak, uangnya kemana? Jangan seperti mau travel lain itu. Trip ke luar negeri nggak bisa pandemi, diuangkan. Tapi diuangkan, dinilai dipotong sekian persen. Dan tidak dikasih uang tunai. Dikasih produk yang, maaf, bukan produk favorit. Produk yang tidak jalan. Itu ada yang seperti itu. Nah, apakah kita mau tetap di bisnis yang seperti itu? Yang hanya mau menang sendiri? Enggak dong.
Karena kita sudah diajari harus win-win. Perusahaan win, kita pun sebagai pelaku win. Sama-sama kita menuju sukses bersama. Nah ini. Kalau Anda sudah mengetahui bagaimana prinsip melakukan follow up, bahan apapun bisa kita pakai. Contoh, minggu kemarin ini kita dengar berita tentang Kudus. Kota Kudus booming. Apanya booming? COVID-nya booming. Kok bisa ya booming? Kemarin Bangkalan booming juga, sehingga jembatan Suramadu ditutup. Orang yang mau masuk Surabaya harus tes. Apa enggak gila itu? Nah, artinya apa? Kita harus berjaga-jaga. Ini kesempatan, kita nggak tahu kota lain lagi bagaimana. Artinya apa? Selama ini masih terjadi, orang yang punya akal sehat masih ingin memperkuat daya tahan tubuhnya. Artinya apa? Produk kita tuh bisa membantu. Ayo Bapak Ibu, yang kita tuh lagi loyo, lagi nggak semangat sharing produk, segera undang rekan-rekan dalam grup kita, bikin grup meeting. Ini kita nih punya peluang untuk kita menolong orang banyak. Ayo sebarkan tentang produk ini. Nah kalau itu tersebar, tiba-tiba bulan ini pun kita booming. Tiba-tiba rekrutan orang baru, pertambahan dolar baru akan tiba-tiba banyak. Karena kita melakukan upaya-upaya yang baru ya. Nah oke, saya lanjut lagi. Sudah hampir selesai. Yang berikutnya, tadi udah dicatat ya. Saya nggak kasih contoh semuanya ya itu ya. Kalau terlalu semuanya ntar kebanyakan. Nah, setelah kita follow up itu, kita menginspirasi, kemudian kita mengajak orang itu aktif bergerak. Ingat, follow up berikutnya adalah tidak hanya kita itu yakin ini bisnis besar, kita harus menanamkan juga bahwa untuk berhasil dalam bisnis apapun, itu harus tahu caranya. Tidak cukup dengan, wah saya pokoknya modal nekat, saya hebat, pasti berhasil. Tidak, harus tahu caranya. Kalau enggak, persentase mengalami penolakan akan besar. Nah karena itulah, supaya kita tuh lebih berhasil, ajak ikut 5 training dasar atau 5 pelatihan dasar. NEO, HTS, PK, BP, HTP. Dorong untuk mengikuti JOS. Edifikasikanlah tentang pelatihan dasar JOS dan pembelajaran lainnya. Buku, audio, dan sebagainya. Nah, ini termasuk video dan sebagainya ya. Ini follow up. Tidak hanya mendorong orang, tetapi juga melengkapi apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya melatih dirinya. Kalau orang itu sudah mau bergerak, JOS masih jauh. Segera ikutin ke training yang ada di grup, yang ada di Zoom. Jadwalnya masih jauh. Lakukan sendiri pelatihannya. Kasih cara-cara praktisnya. Waduh Pak, saya nggak terlalu bisa ngasih seperti itu. Libatkan upline Anda yang di atasnya Anda. Sampai ketemu upline mentor. Saya minta tolong ini, rekan saya ini mau diapakan ini. Saya udah motivasi dia mau gerak, tapi saya bingung. Harus bagaimana? Upline mentor akan memberikan solusinya. Ingat, tidak hanya didorong untuk bergerak, harus dikasih tahu caranya. Ya, nah sekarang ada lagi satu hal. Ini hal yang sekarang mulai diberlakukan. Libatkan upline mentor untuk ikut memfollow up. Kan kita sekarang masih bingung. Follow up itu apa saja? Bagaimana kalau orang yang tipenya beda-beda? Nah, bukankah sekarang sudah dibuka kesempatan untuk Anda melibatkan upline mentor Anda? Bahkan sampai sekelas Pak Lian, Bu Anggreni itu loh, masih juga membantu conference call namanya Royal Crown. Ya, kita ini kan kadang ragu, follow up orang nggak mempan. Sudah, telepon bertiga. Telepon rekan Anda yang Anda mau follow up, basa-basi sebentar, lalu Anda verifikasi, upline mentor Anda, siapapun juga itu, katakan nih orang yang luar biasa, yang membantu saya sampai berhasil, dan banyak orang-orang yang sudah sukses di sini, dan dia waktunya nggak terlalu banyak, cuman saya berhasil meyakinkan untuk kita bicara bertiga. Sebetulnya saya mendapat kehormatan loh, bisa mengundang dia untuk Anda. Saya sambungkan ya. Janjian dulu Anda telepon bertiga, entah pakai WA call atau pakai
pakai provider yang lain, bicara bertiga, mentor akan tahu apa yang harus dikatakan. Kenalkan, dia ini siapa, background-nya apa. Udah, biar mentor bicara sendiri, Anda perhatikan. Ini ngomong apa mentor saya ini? Kalau perlu catat. Rekamlah. Oh, ngomongnya ini. Oh, gitu ya. Anda mengamati sambil belajar menangkap sekaligus memanfaatkan mentor untuk memfollow up rekan Anda. Kurang bagaimana kalau bisa begitu? Wah, ini kan percepatan. Dulu sih sudah ada, tapi sekarang malah kita ditantang sama mentor. Ayo, Anda mau siapa? Mau minta 24 jam? Ya enggak apa-apa. Kalau Anda bilang, oh, downline saya itu bisanya dihubungi jam 3 pagi. Bisa enggak? Oh, bisa. Jam 3 pagi. Ya sudah. Mentornya tidur duluan kan. Ntar bangunin saya sebelum Anda telepon dia. Kalian gitu. Itu. Nah, ini apa yang harus Anda lakukan? Tetap follow up. Apapun caranya, orang kalau didiamkan akan diam. Ingat, secara teori X, orang itu cenderung diam kok. Orang itu cenderung malas. Karena prinsipnya orang itu kalau saya itu bisa diam ngapain saya kerja. Loh sungguh. Benar kan? Kalau saya bisa nggak usah kerja ngapain saya kerja. Buktinya jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam sehari. Pengumuman jam kerja sampai jam 8 sore. Sampai jam 4 sore. 8 jam sehari sudah. Jam 4 sore tepat. Sudah ada kerjaan. Semua pulang kan? Tidak ada yang, saya mau nambah sendiri 1 jam lagi. Besok saya mau merancang ini itu. Saya mau di kantor lagi. Tidak ada. Ya besok urusan besok kan ya. Nah ini. Makanya sekarang ayo libatkan upline. Sebelum upline semakin sibuk dengan semakin banyak orang yang minta conference call. Segera Anda minta conference call kepada upline mentor Anda. Tiru caranya untuk nanti Anda bisa membantu rekan Anda di bawah Anda. Membantu rekan Anda follow up melalui conference call juga. Ini jadi bergulir. Itulah yang namanya duplikasi. Nah, yang berikutnya. Persiapan follow up. Kadang-kadang untuk tipe orang yang berbeda, yang personalitinya beda, seperti orang sanguin, pragmatis, koleris, sama melankolis, itu beda-beda cara bicara kita kepada mereka ya. Tempo hari sudah pernah ada sessionnya, saya tidak bahas di follow up ini, nanti minta sama Pak Alian Bu Anggrek supaya ada session lagi tentang personality ya. Ada perhatikan. Ternyata orang yang sanguin itu dengan melankolis itu beda materi follow up-nya. Anda follow up dengan orang sanguin, Anda bilang, Bu, ini orang sanguin, Bu, nanti Ibu bisa melihat datanya Ibu bagaimana. Wih, donen Anda berapa orang, Bu, omsetnya masing-masing berapa, terletak di mana. Wih, ini Ibu akan asik sekali lihat. Nggak mempan ke dia. Ngapain saya lihat data? Bu, ini Bu, sebentar lagi kita akan pergi ke Korea. Hah? Korea? Ya Bu, nanti kita ke Skandinavia. Sedangkan kapal pesiar masih bisa Bu. Oh iya? Oh gimana caranya? Kalau sanguin kan gitu. Kalau orang yang pragmatis, ada jalan-jalan. Oh iya, ada. Oh iya. Ya udah, makasih ya Pak Irdo. Anda nggak tertarik? Anda lah, saya capek kalau jalan-jalan. Nah, nanti Anda lihat teknik follow up melalui personality. Ini beda. Tapi pada prinsipnya, apapun juga personality-nya, semua orang pasti kepingin hidup dengan lebih baik. Salah satu solusinya adalah bisnis HDI. Makanya fakta-fakta tentang yang tadi itu, kita adalah MLM yang merupakan salah satu cara masuk menjadi pebisnis besar di kuadran B. Itu harus kita bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau orang itu sudah yakin, oh ya, berarti network marketing itu menjanjikan iya. Dan ini loh HDI, dapatnya ini. Di samping ada lagi selain potensi penghasilan yang 250 juta per bulan, ada lagi deposito atas nama Anda sebesar 1.995 juta. Apa itu? Cash award. Dari Diamond sampai Royal Crown Anda dapat 5 juta, 10, 30, 50, 100, dan seterusnya sampai 1 M. Di total
hampir 2 miliar, kurang sedikit. Waduh, berarti saya dapatnya banyak-banyak, belum lagi jalan-jalan. Nah, makanya ayo kita memahami ini semua ya, oke? Nah, satu prinsip yang terakhir, supaya follow up berhasil dengan baik. Kalau kita ketemu dengan downline atau ngomong, bukan hanya ngomongin motivasi kepada dia, tapi bina hubungan kedekatan. Pada saat dia suka, duka, apapun juga hal-hal yang mungkin menyenangkan dia, bertegur sapa, memberikan pujian, itu ya, hubungan kedekatan, dan komunikasi terus-menerus. Saya sering bilang sama rekan-rekan saya begini, tolong Anda jangan menghubungi rekan Anda itu cuma di tanggal-tanggal 25, 27, 28, 29, 30. Saya tahu Anda perlu poin untuk jaringan Anda. Tapi sadar enggak, rekan Anda yang Anda telepon, yang Anda telepon itu, mereka berprinsip gini, ini orang kalau telepon cuma disuruh saya beli produk supaya ada poin, padahal ini sudah tanggal tua. Kenapa kalau di awal bulan kita arahkan dia untuk tutup poin? Ini loh, ayo, Anda kan baru gajian. Kalau kita tutup poinnya ini, beli produknya sebelum tanggal 10, bisa ikut undian loh. Ingat, undian itu bukan cuma 1 barang, 2 barang, 3 barang, 71 barang. Bayangin, kalau peserta undiannya itu katakanlah 100 atau 200 atau 300 orang peserta yang diundi, barangnya 71. Kan kemungkinannya itu kan 1/4. Mana ada undian 1/4? Nggak ada. Undian itu biasanya 1/100, 1/1000. Ini masa 71 banding sekian. Kebanyakan hadiahnya ini. Apalagi hadiahnya tuh nggak murah-murah. Ya, produk-produk yang ratusan juta, ratusan ribu. Setiap bulan keluar berapa puluh juta itu. Nanti tanggal 27 lagi undian diamond. Nah, ini juga follow up itu. Memfollow up orang supaya dia itu mengupayakan tutup poin, bukan dengan kasih tahu, kalau kamu nggak follow, nggak tutup poin, kamu nggak dapat bonus loh. Memang itu tahu dia, tapi saya belum punya uang. Tapi kalau ada tambahan lagi, tutup poin di awal dong. Kalau Anda tutup poin di awal, Anda tanggal 10 bisa ikut undian, mudah-mudahan dapat. Tapi kalau tanggal 10 Anda tutup poinnya itu beli barangnya itu tanggal 5. Anda jual lagi. Kan orang-orang yang Anda jualin masih punya duit. Masih tanggal muda. Kenapa enggak begitu? Oh iya ya, betul juga ya. Nah ini follow up. Wealthy line enggak perlu disampaikan kepada downline. Terus ngomong, aduh saya mau follow up tapi ngomong apa? Padahal banyak yang bisa diomongkan. Hal-hal sekitar kita tuh banyak sekali. Ya, oke. Jadi nggak terasa ini sudah jam berapa ya? Saya nggak lihat jam dari tadi. Minta maaf. Kalau kelamaan, ternyata memang sudah 2 jam, hampir 2 jam kurang sedikit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Bukan berarti saya yang lebih banyak menguasai follow up dibanding dengan Anda. Kita semua sama-sama belajar. Dan ingat, semakin kita mengasah kegiatan kita follow up, maka kita akan semakin tajam follow up kita. Tidak ada follow up yang sempurna, yang sekali follow up pasti berhasil. Nggak ada. Cobalah terus-menerus. Coba terus-menerus. Ingat, batu yang keras, dia akan terbelah dengan tetesan air yang terus-menerus. Ya, nah itu dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Karena itu ketidaksengajaan dan kekhilafan saya. Tapi kalau Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa Anda terapkan, percayalah bahwa Anda memang bukan kebetulan hadir di session ini, tapi Anda hadir karena Tuhan yang Maha Pencinta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih menyayangi kita untuk mendapatkan sesuatu manfaat. Sekian dari saya. Mungkin dari Pak Leon ada sesuatu, saya serahkan kembali. Atau mana? Saya tutup dulu ini. Ya, oke. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Hosea, guys. Ini mohon maaf ya. Ini lampu di rumah saya padam. Jadi sudah 1 jam lebih padamnya.
lebih. Jadi untung di rumah saya ini saya pakai UPS. Jadi ada UPS 2. Jadi tadi menggunakan WiFi, WiFi-nya masih ada nyala, kemudian WiFi-nya sudah putus, sehingga ini saya pakai connection HP. Jadi saya di teras ini. Jadi makanya perlunya kita punya backup, ya. Jadi bisa jadi ini Tuhan mau menunjukkan kepada kita, follow up ini juga Anda perlu backup. Artinya apa? Saat Anda cerita produk ini bagus, ternyata orangnya masih belum tergerak, Anda punya backup-nya lain. Anda bisa sampaikan mungkin potensi bisnisnya, Anda bisa ceritakan mengenai jalan-jalan ke luar negerinya, Anda bisa ceritakan hal-hal yang lain, backup-nya. Jadi backup-nya Anda bisa sampaikan kepada orang itu. Guys, sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Pak Hosea. Kalau ada yang mau ditanyakan, Anda bisa chat, ya. Ada yang mau ditanyakan, Anda bisa chat kepada Pak Hosea supaya mungkin mendapatkan lebih, ya. Apa yang selama ini ada kendala di lapangan tentang follow up, bisa jadi hari ini Anda sudah menemukan jawabannya, Anda sudah menemukan solusinya, sehingga tinggal action-nya, guys. Tinggal prakteknya, ya. Gitu, Pak Hosea. Ya. Ya, oke. Ada yang mau tanya, guys? Mumpung ini masih ada waktu ini, kurang lebih masih 10 menitan boleh lah, ya Pak Hosea ya. Oh, masih ada waktu ya? Injury Boleh. time. Katanya 250 menit tadi. Iya. Rasanya ada yang nanya, Pak. Udah iya. kebanyakan ini. Sudah terjawab semua ya. Akhirnya kebanyakan bingung mana yang mau dipraktekkan ini. Iya. Guys, jangan lupa. Jadi intinya Anda praktekkan. Anda tidak perlu bingung dengan banyak jurus. Anda praktekkan satu jurus yang Anda ketahui hari ini, ya. Anda praktekkan jurus itu terus-menerus, Anda akan jadi expertnya. Anda akan jadi ahlinya. Kalau Anda sudah ahli, ya berikutnya sangat mudah banget bisnis ini, ya. Jangan lupa follow up ini bukan berarti Anda cuma follow up downline Anda, tetapi berikutnya Anda bantu downline Anda untuk follow up bawahnya lagi. Bantu downline Anda untuk follow up konsumennya, rekanan Anda. Sehingga rekan-rekan Anda ini bisa punya jaringan yang besar, guys. Tapi saya percaya kalau Anda mempraktekkan follow up ini, itu kalau selama ini mungkin Anda belum pernah diamond, tapi Anda praktekkan ini, bulan ini bisa jadi Anda mencapai star diamond. Amin. Iya. Kalau selama ini mungkin Anda tidak pernah mencapai bonus puluhan juta, tetapi dengan Anda mempraktekkan follow up, Anda lihat ya, 5, 25, 125. Bagaimana 5 orang ini bisa punya 5 lagi di bawahnya, masing-masing 5, jadi 25 orang? Jawabannya follow up. Bagaimana 25 level kedua itu bisa punya 5 orang lagi masing-masing, sehingga menjadi 125? Jawabannya follow up. 125 bisa jadi 600, jadi 3.000, jawabannya follow up. Jadi kalau Anda mempraktekkan sesi hari ini, itu akan menjadikan rekanan Anda itu menjadi ribuan orang. Bisa jadi hari ini masih puluhan orang, masih sedikit. Tapi saya percaya dengan sesi yang sudah sangat lengkap ini, sudah sangat apik banget ini, Anda tinggal praktekkan sehingga Anda bisa membentuk jaringan yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Gitu. Ada pertanyaan ini Pak Hosea? Ada? Kalau nggak ada, mungkin Pak Hosea bisa memberikan closing statement buat teman-teman yang ada di sini. Iya, baik. Sebelum kita akhiri, pada prinsipnya ingat follow up itu adalah rangkaian tindakan, tidak cukup sekali. Ya, ingat goal besar kita adalah apa? Mempunyai aset yang tidak terbatas yang terus membesar. Artinya apa? Kalau orang itu sudah mencapai diamond, katakanlah, kita follow up lagi untuk goal yang lebih besar, exclusive diamond. Tentunya apa? Follow up-nya mungkin berbeda. Yang penting orang itu selalu diinspirasi untuk mengejar sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Itu aja prinsipnya. Dan kita jangan pernah bosan untuk berhenti lakukan follow up. Tetap lakukan ya. Walaupun kadang-kadang kita tuh tidak digubris. Ya, itu pasti. Pasti kita akan mengalami, kita ngomong apapun orang itu iya tapi tidak melakukan. Jangan putus asa, terus lakukan lagi, terus lakukan lagi. Karena mungkin justru dia tidak segera melakukan, Anda punya peluang untuk melakukan follow up lebih banyak, dan itu artinya orang tersebut akan mendapatkan inputan lebih banyak. Sehingga kalau dia akumulasi semua
inputan Anda, informasi Anda, follow up Anda itu dia rangkum semua. Pada saat dia itu nanti memutuskan untuk bergerak, untuk aktif, berarti aktifnya dia itu betul-betul mantap. Karena sudah didasari oleh berbagai macam follow up yang dia terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya dia tuh nggak bisa lagi mengelak, iya betul. Semua pertanyaan saya sudah terjawab, maka saya akan aktif dan orang itu akan menjadi all out setelah itu. Ya, jadi mungkin itu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Leon, Pak Andre atas kesempatan yang diberikan pada saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Oke, thank you banyak buat Pak Hosea dan juga teman-teman yang sudah hadir ya guys ya. Jadi ini saatnya kita mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hosea begitu lengkap ya. Jadi percuma saja kalau kita cuma mendengarkan tapi tidak mengaplikasikannya, itu hanya di kertas saja. Tetapi biarlah apa yang disampaikan ini benar-benar bisa menjadi sesuatu dalam kehidupan Anda, yaitu keberhasilan, kesuksesan, kebermaknaan. Anda bisa menjadi orang yang luar biasa dalam kehidupan ini. Oke, thank you semua. Selamat pagi. Ya, mau foto bersama Pak Os ya? Boleh. Ya, Kalau yuk mau buka kita kamera.